Semua orang yang menikah pasti ingin keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam surah Ar-Rum ayat ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanlah di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tentu tidak mudah sahabat sekalian, karena ada salah satu atau mungkin dua-duanya di antara suami istri atau bahkan suami istri yang justru tidak mewujudkan tujuan sakinah, mawaddah, warahmah itu. Kita lihat dalam surah At-Taghabun ayat ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Apa artinya sahabat sekalian? Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Maka Mujahid berkata dengan ayat di atas, istri dapat mengantarkan suami untuk berbuat maksiat kepada Allah. Karena kenapa? Karena begitu cintanya sampai suami bisa menuruti istri. Banyak kan sekarang istri-istri yang menjadi penyebab suaminya memutus hubungan kerabat atau menjadikan suaminya korupsi dan kejahatan-kejahatan lain itu karena istri. Maka hari ini saya ingin membahas mengenai perkataan dari Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin ada beberapa karakter wanita yang harus kita jauhi karena ini berbahaya untuk keselamatan keluarga kita sahabat sekalian. Yang pertama, sikap wanita yang harus kita jauhi adalah an-nanah. Apa itu an-nanah? An-nanah adalah sikap yang suka sekali mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, aku pernah menghadiri salat Id bersama dengan Rasulullah SAW. Beliau memulai dengan salat, kemudian khutbah tanpa azan dan tanpa iqamah. Kemudian beliau bersandar pada Bilal, kemudian beliau memerintahkan untuk orang-orang agar bertakwa kepada Allah, dan beliau memberikan wejangan kepada manusia pada saat itu, termasuk pada para wanita. Apa kata Rasulullah? Wahai para wanita, bersedekahlah karena kalian yang paling banyak menjadi bahan bakar neraka jahanam. Sehingga seorang wanita bertanya, kenapa wanita yang paling banyak masuk ke dalam neraka? Kemudian kata Rasulullah SAW, karena para wanita banyak mengeluh dan tidak mensyukuri pemberian suami kalian. Jadi apapun yang menimpa kita teman-teman sekalian, jangan terlalu banyak mengeluh. Jangan mengatakan kenapa ya Allah, kenapa ini, kenapa itu, seandainya saja. Tidak boleh perkataan-perkataan seperti itu. Teman-teman lihat dalam surah Al-Ankabut ayat kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa artinya? Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji? Lalu ayat berikutnya Al-Ankabut ayat ketiga, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi kalau kita mengaku kita perempuan salihah, kita perempuan baik, kita perempuan yang sudah berhijrah, pasti Allah akan menguji dengan berbagai macam ujian. Jadi jangan banyak mengeluh dengan ujian-ujian Allah, atau jangan banyak mengeluh kepada suami. Kenapa sih kamu nggak begitu? Kenapa sih kamu nggak begini? Seperti itu teman-teman sekalian ya. Hindari sifat an-nanah. Yang kedua, hindari sifat mannanah. Apa itu mannanah? Yaitu sikap yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dan jasa. Dalam surah Al-Baqarah 264 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Gak usah ungkit-ungkit, karena saya kamu jadi begitu, karena saya kamu bisa sukses seperti sekarang misalnya.
Nggak usah, kebaikan yang sudah kita lakukan kita lupakan. Adapun orang lain berbuat kebaikan kepada kita, maka kita ingat sepanjang masa dan kita balas dengan balasan yang lebih baik. Yang ketiga, sifat yang tidak boleh dimiliki oleh seorang wanita adalah hannanah. Apa itu hannanah? Wanita yang merindukan suami lain, wanita yang membanding-bandingkan suaminya dengan yang lain, atau membanggakan orang di masa lalu. Ada kisah menarik teman-teman sekalian. Seorang suami bercerita kepada Syekh, kenapa saya dulu melihat, waktu saya belum menikah, saya melihat bahwa calon istri saya paling cantik di antara wanita-wanita lainnya. Setelah menikah, saya lihat istri saya sama seperti wanita-wanita di luar. Kemudian ketika sudah bertahun-tahun menikah, saya melihat istri saya sangat jelek dan perempuan di luar sana menarik hati saya. Maka apa yang terjadi dan apa yang harus saya lakukan? Maka apa kata Syekh ini? Ketahuilah bahwa seandainya bila tidak ada perempuan lagi di dunia ini, kemudian ada hewan-hewan berkeliaran, dan apabila disandingkan dengan istrimu, engkau pasti akan mengatakan hewan-hewan itu lebih cantik daripada istrimu. Yang bermasalah adalah matamu yang tidak ditundukkan dan hati yang tidak pernah bersyukur. Itu sebabnya teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31. Allah katakan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Sama juga untuk perempuan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kullil mu'minat yaghuddna min absarihin wa yahfazna furujahun. Jadi ada kalimat di mana laki-laki dan perempuan harus mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Karena kalau mata sudah dibiarkan begitu saja untuk melihat, nanti lama-lama timbul penyakit hati yang berikutnya. Jadi kembali lagi bahwa kita hindari sifat hannanah, wanita yang suka atau merindukan suami yang lain. Rasulullah SAW ingatkan sahabat sekalian dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, sesungguhnya Allah telah menetapkan atas diri anak keturunan Adam bagiannya dari zina. Dia mengetahui yang demikian tanpa dipungkiri. Mata bisa berzina, dan zinanya mata adalah pandangan yang diharamkan. Zina kedua telinga adalah mendengar yang diharamkan. Lisan bisa berzina dan zinanya adalah perkataan yang diharamkan. Tangan pun bisa berzina dan zinanya adalah memegang yang diharamkan. Kaki berzina dan zinanya adalah ayunan langkah ke tempat yang diharamkan. Dan hati bisa berkeinginan dan berangan-angan, itu juga termasuk dari mendekati zina. Sedangkan kemaluan membenarkan yang demikian itu atau mendustakannya. Jadi hati-hati untuk tidak bersifat, sekali lagi apa tadi? Hannanah, merindukan suami yang lain. Berikutnya teman-teman sekalian, kita ingat juga dalam hadis lain, hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Kata Rasulullah apa? Jika salah seorang dari kalian melihat wanita yang mengagumkan, maka hendaklah ia mendatangi istrinya, karena apa yang dimiliki wanita tersebut sama dengan dimiliki oleh istrinya. Sama perempuan juga begitu, kalau melihat laki-laki tampan di luar sana, pulang ke rumah bersama dengan suami saja. Terlebih laki-laki, apabila di luar sana melihat wanita yang cantik rupawan, pulang ke rumah, karena di wanita tersebut istrimu juga punya juga. Kemudian yang keempat, sebuah perilaku yang tidak boleh diikuti atau dimiliki oleh seorang wanita adalah haddaqah. Haddaqah adalah boros dan konsumtif. Kalau wanita-wanita sebelumnya tadi menguras emosi suami, maka wanita tipe ini menguras kantong suami. Teman-teman tahu bahwa dalam ajaran agama kita tidak boleh menjadi orang-orang yang boros. Dalam surah Al-Isra ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dalam surah Al-Furqan ayat ke-67 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan hamba-hamba Allah yang beriman adalah mereka yang apabila mengeluarkan harta tidak berlebih-lebihan, tidak boros, dan tidak kikir. Maksudnya tidak kikir ini dalam hal sedekah. Begitulah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat sahabat sekalian, kata Rasul apa? Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya, dimintai pertanggungjawabannya tentang umurnya, di mana dia dihabiskan, tentang ilmunya, bagaimana ia mengamalkannya, tentang hartanya, dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan.
serta tubuhnya digunakan untuk apa. Jadi kita hindari perilaku-perilaku yang haddaqah, perilaku-perilaku yang konsumtif, yang sangat boros secara berlebih-lebihan. Berikutnya, sifat yang juga tidak boleh kita miliki adalah barwaqah. Barwaqah adalah wanita yang sangat hobi bersolek, wanita yang sangat hobi dandan untuk orang lain. Kalau untuk suami sendiri boleh, ini untuk orang lain. Dalam surah Al-Ahzab ayat ke-33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqarna fi buyutikunna wa la tabarwajna tabarwujal jahiliyatil ula." Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Ada jenis perempuan-perempuan kalau keluar rumah, Masya Allah, dandanannya luar biasa. Tapi ketika sampai di rumah di depan suami sendiri, justru dia mengabaikan penampilannya. Maka mudah-mudahan dengan 5 sifat yang saya sebutkan tadi bisa menjadi sebuah warning bagi kita untuk berhati-hati dan berdoa kepada Allah agar terhindar dari sifat-sifat tersebut. Dan insya Allah semoga Allah jaga pernikahan kita diberikan akhlak yang baik dan menjadi istri yang salihah insya Allah.